الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. فاسمعوا قوله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم قرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Bapak, saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat keamanan, nikmat keimanan. Dengan dua nikmat ini, aman dan iman, kita mudah saja beribadah. Kita nyaman saja melakukan ritual ibadah kita. Di lain kesempatan, di lain waktu, di lain tempat, saudara kita tidak bisa menikmatinya. Bersyukur kepada Allah. Semoga nikmat ini terus Allah tambah. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teladan kita, contoh kita bagaimana bersama-sama menegakkan agama ini di dalam diri dan di lingkungan kita. Bapak, saudara-saudara, khatib berwasiat terus tingkatkan ketakwaan kita. Apa yang Allah suruh kerjakan, kerjakan saja apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang tinggalkan. Kita meninggalkannya karena Allah melarangnya. Inilah ketakwaan yang saban Jumat diingatkan oleh khatib dan menjadi semangat bagi kita untuk menghabiskan hari-hari kita di dunia ini. Bapak, saudara-saudara, Jumat kali ini khatib memanfaatkan mimbar ini, mimbar yang mulia ini. Sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan mimbar, menggunakan Jumat sebagai sarana untuk memberikan pemahaman atau meningkatkan pengetahuan atau mengingatkan hal-hal yang terlupa bagi sahabat-sahabatnya. Maka di awal khatib memulai khutbah ini tadi dengan memuji Allah, menyebut awal surat Al-Isra, alladzi asra bi'abdihi laila. Memuji Allah, Allah lah zat
yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu dari Masjidil Haram, dari masjid berada di kota Mekah kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Sungguh pesan tersendiri yang Allah inginkan kepada kita untuk menyelaminya, untuk memahaminya, bahwa ada dua masjid yang penting sehingga disebut dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat. Maka Masjidil Aqsa adalah masjid yang penting bagi kita. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal, jangan bersusah payah dalam berpergian jauh-jauh, illa li thalathi masajid, kecuali terhadap 3 masjid, li salasati masajid. Masjid apa? Masjidil Haram. Boleh kita menghabiskan harta kita bersusah payah menuju Masjidil Haram. Masjidku kata Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Boleh kita habiskan tabungan kita, bersusah payah kita menuju masjid itu dalam rangka berpergian. Kenapa? Di sana rumah Allah. Bahkan pahala melaksanakan ibadah di masjid itu. Disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang salat di masjidku pahalanya 1000 kali di masjid lain. Di masjid lain, di masjid ini kita salat, terus kita salat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat dari masjid ini. Masjidil Haram 100.000 kali, dan Masjidil Aqsa 500 kali. Semoga kita yang hadir diperkenankan oleh Allah bisa salat di Masjidil Aqsa, sehingga kita pun bisa menikmati keutamaan dari masjid ini. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Masjidil Aqsa adalah masjid di mana dahulu Nabi pernah menghadap salat ke arah masjid itu. Maka Nabi di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Konon dalam sebuah riwayat dikatakan salat zuhur, atau riwayat lain mengatakan salat asar. 2 rakaat saat Nabi salat, Allah tahu Nabi ingin menghadap salat ke arah Masjidil Haram, tapi karena awal perintah menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya menghadap ke Masjidil Haram. Sungguh penting Masjidil Aqsa itu bagi kita umat Islam. Maka titip pesan ini juga sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, bahwa kalau ada orang yang sedang berjuang mempertahankan masjid itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terkadang hati ini pun iri ketika melihat berita saudara-saudara kita berjuang dengan tetesan darah, bahkan nyawa, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, kampungnya, masjid yang suci. Allah berikan kasih sayang kepada mereka, kesempatan untuk berjihad, berjuang, sehingga mereka bisa mati syahid, mati yang semulia-mulia kematian, mati yang senikmat-nikmat mati. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang mati syahid seperti saja dicubit, seperti digigit oleh semut saja sakitnya. Bahkan ketika orang yang mati syahid ditawarkan kepada mereka, sekiranya ingin hidup kembali, terus mati nanti, apa kematian yang mau? Mereka menjawab, saya mau hidup lagi dan mati dalam keadaan syahid lagi. Iri kita, malu kita, bercampur iri. Mereka diperkenankan oleh Allah berjuang, angkat senjata, bahkan mereka bukan angkat senjata. Terlihat di beberapa media sosial, di berita-berita, ketika kita iktikaf kemarin di bulan Ramadan, kita enak, nyaman, bahkan membawa pun bantal untuk tidur.
Mereka menyediakan batu untuk apa? Sesekali ketika datang Zionis Israel menyerang, maka mereka akan balas dengan bebatuan itu. Bersyukur kita. Tetapi di satu saat kita pun merasa iri dengan kasih sayang kepada mereka yang berjuang berjihad di sana. Mereka dipersilahkan oleh Allah, ayo berjuang, aku sediakan mati syahid. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertambah lagi. Tadi malam jam 2 dini hari waktu setempat Palestina, apa yang terjadi? Mereka bertakbir seperti kita bertakbir 1 Syawal ketika kita melaksanakan Idul Fitri kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bukan perayaan Idul Fitri yang kita rasakan. Mereka merayakan kemenangan gencatan senjata dengan Israel. Sungguh iri kita. Kita bertakbir kemenangan baru hawa nafsu kita, tapi mereka bertakbir dengan apa? Kemenangan dari musuh yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fekik mereka. Lihatlah di media-media yang bisa kita jangkau, di Al Jazeera, nyata jelas pekikan itu, seperti kita bertakbir menandakan kemenangan bagi mereka. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, khatib juga mengutip surat Al-Isra ayat yang keempat, wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Sungguh kami telah tetapkan kepada Bani Israel, kepada keturunan Israel, fil kitab, di kitab ini, di kitab-kitab pun sebelumnya, la tufsidunna fil ardi. Kata Allah kepada kaum Bani Israel, dan ini menjadi pengetahuan bagi kita, pemahaman bagi kita bagaimana sikap mereka. Mereka akan merusak di muka bumi. Mereka akan mengadakan pengerusakan jiwa, pengerusakan tempat. Coba lihat bagaimana mereka merusak Palestina. Anak-anak, orang-orang tua, perempuan, tidak pandang bulu, mereka rusak, bangunan-bangunan mereka rusak. Bahkan orang yang sedang beribadah pun mereka senjatai. Mereka akan mengadakan pengerusakan di muka bumi. Marrataini, 2 kali. Bahkan mereka akan wala ta'lunna uluwan kabira. Allah bilang kepada kaum Bani Israel, Allah sudah tetapkan ini. Mereka akan melakukan tagha, melampaui batas, sewenang-wenang. Harta orang dia sangka harta dia, tanah orang dia anggap tanah dia, dia rebut. Ini janji Allah, ini ketetapan Allah dalam surat Al-Isra ayat 4. Fa idza jaa wa'du ulahuma, karena mereka sudah semakin sewenang-wenang, maka apa yang terjadi? Janji Allah, ba'athna alaikum ibadan lana, kami utus hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dari mereka. Fajathu khilalad diyar, bahkan tentara-tentara itu masuk ke kampung-kampung mereka, mengalahkan mereka, hancur binasa. Dan itu sudah terjadi. Uli ba'sin syadid. Thumma radadna lakumul qarrata alaihim, lalu mereka Allah kasih kesempatan kedua untuk mengalahkan kaum muslimin kembali. Lihat apa yang terjadi sekarang. Bagaimana mereka merebut tanah Palestina sehingga kecil saja, sedikit saja tanah kaum muslimin di sana. Bahkan Allah kasih wa amdabnakum bi amwali wa banin. Allah kasih mereka harta dunia, kesempatan untuk merangkai senjata apapun namanya. Mereka melindungi daerahnya dari serangan roket dari mana saja, entah apa namanya. Mereka diberi oleh Allah kesempatan itu. Dengan harta mereka bikin persenjataan. Wabanin, bahkan anak keturunan yang akan menjadi tentara mereka. Allah kasih. Waj'alnakum aktsara nafira, bahkan kebanyakan mereka
tentara mereka sangat banyak. Apa yang terjadi? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dengan fasilitas itu kalau berbuat baik, Allah akan balas kebaikan juga. Tapi kalau sekiranya masih juga berbuat onar, berbuat kejahatan, falaha, maka nanti akan berbalik kejahatan itu kepada kalian, kata Allah kepada kaum Bani Israel. Fa idza wa'dul akhirah, maka akan datanglah balasan Allah di yang keduanya. Bahkan liyasu'u wujuhakum, wajah-wajah mereka akan suram karena takluk, karena dipermalukan oleh tentara-tentara muslim. Waliyadkhulu masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Orang-orang muslim akan memasuki Masjidil Aqsa dengan bahagia, dengan pekikan takbir, kama dakhaluhu awwala marrah. Dulu mereka pun sudah bisa merebut Masjidil Aqsa ini. Lanjut apa? Orang muslim mempertahankannya, bahkan tetap Masjidil Aqsa berada di tangan kaum muslimin. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, minimal ayat ini pernah kita baca, pernah kita pahami, untuk mengetahui bagaimana kelakuan Bani Israel sampai kiamat kelak. Menjadi alarm bagi kita, kalau sekiranya kota suci saja berani mereka serang, bagaimana kita? Bagaimana dengan negeri kita? Bagaimana dengan kampung kita? Alarm bagi kita. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka melalui khutbah ini khatib mengajak diri khatib dan kita semua, minimal dalam kondisi seperti ini ada sikap kita. Suatu ketika ada jamaah yang bertanya kepada khatib, apakah perzinahan, apakah khamar, apakah judi akan musnah di muka bumi ini? Khatib menjawab sepengetahuan khatib, tidak mungkin akan hilang, sebab selama masih ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jauhilah, kata Allah. Selama ayat ini masih ada, maka perbuatan maksiat itu pun masih tetap ada. Minimal terhadap sikap kita terhadap maksiat-maksiat ini. Bagaimana sikap kita? Inilah yang akan dicatat oleh malaikat. Inilah nanti yang akan menjadi timbangan kebaikan buat kita. Ketika saudara kita dimusuhi, saudara kita diserang dalam keadaan baik-baik saja mereka beribadah, lalu diserang, bagaimana sikap kita? Minimal kita membencinya, mengutuknya. Minimal kita ketika ada penggalangan dana, kita masuk yang mana? Apakah kita yang ikut sebagai panitianya, atau kita yang memberinya, atau minimal kita tidak mengejek mereka, mengolok-olok mereka yang ikut serta membantu saudaranya, atau kita yang juga ikut serta melaksanakan salat gaib bagi orang yang meninggal saudara kita di sana, atau kita yang melaksanakan kunut nazilah setiap salat mendoakan, ya Allah unsur man nasaraddin, bantulah mereka ya Allah, mereka membantu agama Engkau. Wahzal man khazaladdin, ya Allah hinakan mereka yang menghinakan agama Engkau ya Allah. Minimal ada doa itu. Itulah yang akan menjadi sikap kita. Pilihlah kita di bagian yang mana. Apakah kita hanya menjadi penonton saja? Ketika mereka berjuang dengan harta nyawa mereka, kita menjadi penonton. Bagaimana nanti kita di akhirat saat kita dihisab dan dibalas oleh Allah? Mana pengamalan dari surat Al-Hujurat? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka khatib mengajak diri khatib dan kita semua, bersikaplah. Tergantung kemampuan kita. Minimal doa kita, minimal sedekah kita, minimal sikap kita melaknat membencinya. Doa kita di saat kita salat atau salat gaib,
apapun kita lakukan, bentuk kita bersaudara, bentuk kita memiliki juga merasa memiliki Al-Quds. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu kita hidup di dalam waktu ini, kita akan rugi. Biar tidak rugi, illal ladzina amanu, maka perbaikilah keimanan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika kita merasa yang sedang berjuang di sana, mungkin kita tidak butuh dalil. Saat sekarang kita tidak butuh dalil untuk bisa membantu mereka, untuk bersimpati kepada mereka. Cukup dengan kemanusiaan saja. Manusia ingin hidup merdeka. Bahkan bangsa kita sudah menekankan betul, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka Palestina berhak untuk merdeka. Kalau ini dasarnya, maka kita pun harus membantu mereka. Apalagi kalau Allah sudah menyebut orang beriman itu bersaudara. Kalau ingin tidak rugi nanti, maka perbaiki keimanan kita. Ketika tidak tersinggung kita, saudara kita dianiaya, saudara kita diperlakukan sewenang-wenang, mana iman itu? Hati-hati, kita bakal rugi. Wa amilus salihat. Tidak cukup iman saja, tidak cukup kita merasa ya itu saudara saya pun merasa sedih. Seperti luka mata, kita pun bisa merasakan sedihnya kita, sakitnya kita. Iya, mereka saudara kita sedih. Tidak cukup, buktikan dengan amal saleh. Itulah sikap diri kita. Mau doa, mau simpati berupa keuangan, silahkan. Mau dengan salat, kita salat gaib, kita doakan mereka. Mau sendiri di rumah, mau berjamaah di masjid, silahkan. Atau mau kunut nazilah. Setiap salat kita di akhir selesai kita rukuk, tidak sebelum sujud, kita berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, hancurkan mereka yang sudah menghancurkan saudara kami, ya Allah. Minimal ada sikap. Itulah bagian dari amal soleh yang membuat kita nanti tidak rugi di akhirat. Tidak bisa berjuang langsung ke sana. Doa kita, harta kita dibutuhkan oleh mereka. Wa tawasau bil haqqi, biar tidak rugi, saling berwasiat akan kebaikan. Titip ilmu ini, titip pemahaman akan pentingnya Masjidil Aqsa itu bagi umat Islam. Kepada anak kita, kepada istri kita, sampaikan mereka, inilah Masjidil Aqsa itu, tempat awal kiblat umat Islam. Di antara 3 masjid yang utama, di antara 3 masjid yang kita bisa ke sana bersusah payah menghabiskan harta untuk mengunjunginya, dan fadilah keutamaan-keutamaan yang lain, biar kita tidak rugi. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat pentingnya berbuat sabar. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اخزلهم وذرياتهم ربنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصديقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.